Saya rekam biar ketahuan. Silakan, saya nggak takut orang pelit kayak gitu. Ini kamu ada izin untuk bayar gas? Kamu ada izin nggak? Kamu ada izin nggak? Saya jaga parkir sini. Bohong banget ini yang mencari untung nih yang kayak gini-gini nih yang biasanya. Ya, mbaknya parkir ini. Saya datang nggak ada kamu. Saya pulang kamu datang minta uang parkir. Ini sepeda listrik. Nggak perlu bayar parkir, mana nggak ada tuh ada goesannya. Kamu nggak lihat tuh, kamu tuh nggak perhatikan. Kalau apapun kendaraannya, kalau parkir depan ya harus bayar parkir. Udah ya, ini namanya sepeda listrik nggak pernah ada bayar parkir kali. Kamu tuh cari untung doang. Ya silakan ya kalau mau viral-viralkan silakan. Biarin biar tahu biar orang pelit kamu yang cari untung di orang susah. Kehadiran juru parkir liar atau tukang parkir ilegal saban hari terus bermunculan. Bak sebuah fenomena keberadaan para tukang parkir liar di gerai minimarket atau di pinggiran jalan kian tak terbendung. Padahal jelas di depan gerai toko jelas terpampang pelang atau spanduk informasi parkir gratis. Namun informasi itu tak dihiraukan para juru parkir ilegal. Mereka tetap menjadi juru parkir seenaknya mematok tarif di lahan bebas parkir. Fenomena inilah yang membuat tim Insert Investigasi menggali lebih jauh tentang dampak kehadiran juru parkir liar di masyarakat. Baru-baru ini viral sebuah kasus di mana seorang pengendara motor yang marah ketika dimintai biaya parkir oleh petugas parkir liar di depan sebuah toko. Dan kali ini tim Insert Investigasi akan mencari tahu bagaimanakah regulasi ataupun peraturan dari toko-toko yang di depan tokonya sudah dipasangi pelang ataupun banner yang bertuliskan parkir gratis. Sekali agak risih gitu. Contohnya kayak misalnya kita kasih berapa nih 2.000 misalnya ya. Kadang dia agak ngotot atau gimana minta tambah lagi gitu. Tapi di sebagian lainnya ada yang nerima aja dikasih kayak 2.000 diterima, receh diterima gitu. Biasanya sih kalau tidak tertulis berarti kita harus membayar. Kalau tertulis berarti kita tidak membayar. Eksistensi juru parkir ilegal di minimarket rupanya mengusik kenyamanan para pengunjung. Lahan parkir yang telah disediakan secara gratis malah dipatok harga oleh para tukang parkir liar. Celakanya, ketika ada yang hendak mengusir ataupun menghentikan aksi mereka, para juru parkir malah ngotot hingga nekat berbuat anarki. Seperti yang viral baru-baru ini, seorang juru parkir liar adu mulut bahkan nyaris adu jotos dengan seorang manajer minimarket yang resah dengan pungutan parkir liar. Video ini pun langsung mendapat respon dari warganet hingga masyarakat luas. Tukang parkir liar tantang petugas toko berkelahi. Seorang tukang parkir ngamuk dan mengancam petugas toko di Pontianak, Kalimantan Barat pada Minggu, tanggal 21 April tahun 2024, siang. Lelaki yang mengenakan topi warna putih itu teriak-teriak sambil mengancam petugas toko yang memakai kaos warna oranye. Rupanya lelaki tukang parkir liar itu tidak senang ditegur agar tidak menarik uang parkir di depan toko. Kalau tidak bisa menahan emosi, keduanya bisa terlibat perkelahian. Ya kita sih sebagai pengendara juga cukup resah Kak, karena kan di pelang itu udah ada namanya gratisan tempat ya. Istilahnya kan dari tokonya juga kan membebaskan tukang parkir yang lain istilahnya gitu kan. Harusnya kan nggak boleh dong kan di situ kan. Nah sebagai pengendara ya wajib negor juga yang tukang parkir itu, mungkin memang udah dari tokonya udah ada pengaturan SOP dari situnya, jadi kita nggak boleh semena-menanya tukang parkir di situ untuk parkir seenaknya gitu kan. Pasti sih, soalnya kan emang udah perintahnya area parkirnya gratis gitu. Para karyawan minimarket yang tak bisa melawan justru berada di posisi dilema. Ditegur salah, tidak ditegur pekerjaan terancam. Kondisi inilah yang membuat tim Insert Investigasi mengorek informasi dari Pak Jumadi, seorang tukang parkir yang telah 10 tahun menjadi juru parkir liar tanpa menimbulkan masalah. Kalau kita keluarnya sore doang sampai malam sampai tutup. Kalau yang dari pagi sampai sore ada. Ya kadang kalau lagi mau aja, kalau lagi sempet parkir, kalau lagi repot ya nggak juga. Tinggal kan nggak ada ikatan apa kerjanya. Saya bisa 40-50 deh kalau sekarang. Debat kusir tentang kehadiran para juru parkir liar mengular hingga menimbulkan pro dan kontra di sosial media. Bagi warganet yang pro, kehadiran para tukang parkir dianggap membantu menjaga kendaraan. Maka tarif Rp2.000 ataupun Rp5.000 dianggap normal, yang penting kendaraan selamat. Namun bagi yang tetap menolak, pemungutan tarif parkir di lahan parkir gratis sungguh tidak dibenarkan.
saya rekam biar ketahuan. Silakan, saya nggak takut orang pelit kayak gitu. Ini saya memang kamu ada izin untuk Enggak, saya bayar. warga sini, saya biasa Kamu juga ada parkir. izin nggak? Kamu ada izin nggak? Ya kan kita nggak maksa juga kan. Seikhlasnya dikasih ambil, nggak dikasih biarin. Makanya biarin deh tulis gratis juga. Emang dasarnya kita nggak ada untuk nentuin minta uangnya. Cuma jagain aja, hitung-hitung kan namanya jalanan bahaya juga. Bisa helm hilang atau motor atau barangnya yang di motor itu kan. Kita punya pikiran ke situ aja untuk jagain doang. Untuk selama ini kami nggak pernah loh. Kadang berapa dikasih minimal, kadang untuk parkir kadang para yang punya mobil pribadi kadang kasih 5.000, kadang 2.000, bahkan kami terima juga gitu, nggak ada paksaan sih. Karena di tokonya nggak ada pembayaran, karena di toko kan dibikin kan parkir gratis. Nah jadi kami cuma bantu doang, ya bantu jaga-jaga lah. Sejatinya, juru parkir liar merupakan juru parkir yang tidak memiliki surat perintah tugas atau SPT. Mereka tidak tercatat sebagai juru parkir, mereka tidak tercatat sebagai juru parkir di dalam Dinas Perhubungan, dan melakukan aktivitas parkir kendaraan di luar titik parkir yang telah ditentukan Dinas Perhubungan. Hal itu didasarkan pada Regulasi Peraturan Gubernur Nomor 188 Tahun 2016 tentang parkir umum yang dikelola pemerintah daerah. Dengan kata lain, masyarakat tidak diwajibkan membayar parkiran di lahan parkir gratis dan tidak disarankan membayar parkir melebihi ketentuan berlaku. Ya kita tinggal lapor aja ke dalam gitu, kasih tahu sama yang kasirnya gitu, bahwasanya kan ini tertulisnya gratis gitu. Pada situasi yang tak jauh berbeda, keterbatasan lahan parkiran kerap kali memaksa masyarakat memanfaatkan lahan parkir rumah sebagai parkiran kendaraan sementara. Namun ironisnya, ada saja oknum petugas Dinas Perhubungan yang nakal meminta bayaran. Hal inilah yang terjadi pada Abdul, pemilik lahan parkir di dekat stasiun Cakung, Jakarta Timur, yang resah karena harus menyetor retribusi Rp600.000 setiap bulan ke pengelola perparkiran di Sub DKI. Untung saja, hal itu pun segera langsung ditindak tegas oleh Kepala Disub DKI, Syafrin Liputo. Jadi di beberapa stasiun, khususnya stasiun KRL, memang lebih beberapa itu tidak memiliki lokasi-lokasi parkir yang memadai dari sisi jumlah. Oleh sebab itu, masyarakat di sekitar stasiun itu melakukan pemberdayaan lingkungan halamannya untuk menjadikan halaman tersebut sebagai lokasi parkir. Dan tentu kami mendorong ini terjadi karena memang keterbatasan pemerintah untuk menyediakan lahan di lokasi-lokasi stasiun sehingga stasiun tersebut bisa menerapkan prinsip lokasi park and ride. Dan tentu terhadap pelanggaran ini termasuk pelanggaran kalau dilihat dari pernyataan ini akan kami tindak lanjuti dan saya akan berikan sanksi yang tegas kepada yang bersangkutan jika benar ternyata ada petugas disub yang kemudian memungut biaya kepada masyarakat yang memberdayakan lahannya untuk lokasi parkir karena prinsipnya itu lahan pribadi. Pada akhirnya,